di kampusan tuh nggak ada kan kayak mempelajari agama yang sedetail ini, tapi nggak luput dari kematematikaannya itu sendiri. Oke, setuju banget sih. Saya kan juga mahasiswa juga merasakan apa yang dia secara rasakan. Emang matematika itu di sini tuh kayak kita juga belajar matematika, belajar tentang angka, tapi di sisi lain kayak kegiatan umum di UINSA ini kita juga belajar tentang agama. Podcast Matematika dipersembahkan oleh Himatika Algebra UIN Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Podcast Matematika. Nah, di podcast kedua ini kita kedatangan tamu yang cukup fenomenal ya di matematika. Ada dua duta yang menemani saya di sini. Ada Adam dan Yasira. Mungkin bisa mengenalkan diri. Silakan kepada Adam dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam, angkatan 19 dalam matematika 2020. Oke, ke Yasira. Hai semuanya, saya Yasira Naskita dari angkatan 2019, Duta Matematika 2020. Oke, kembali lagi ke saya. Saya tadi belum memperkenalkan diri, tapi sebenarnya sudah kenal sih, kalian sudah berkenalan di podcast pertama ya. Saya Indana Zulfa dari angkatan 19. Nah, tema podcast kali ini kan tamunya duta ya, berarti kita membicarakan tentang duta dulu lah, supaya teman-teman tahu. Oke, ngomong-ngomong tentang duta, apa sih duta matematika itu? Menurut di duta matematika itu konsepnya seperti apa, bagaimana? Mungkin bisa dijawab? Menurut saya nih pribadi, duta ini salah satu kayak seperti maskot gitu loh, yang mencerminkan matematika di Indonesia ini seperti apa. Gitu. Nah, tujuan dari dutanya sendiri itu buat buat kayak promosi ke masyarakat umum. Kalau misalnya UINSA ini ada matematikanya loh. Nah, biasanya kan di masyarakat umum itu kan kayak UIN ini sangat religi gitu kan. Nah, tapi di sini ada kayak sebuah prodi yang selain religi tapi tetap religi juga gitu. Kalau ada sendiri gimana? Ya, kurang lebih sama apa yang sudah dijelaskan oleh duta perempuan dari matematika. Cuman saya sih lebih ke apa ya, buat orang marketing aja sih. Ya, tim marketingnya UIN lah. Tim marketingnya UIN juga, tim marketingnya prodi matematika juga. Ya, kasarnya seperti itu. Ngomong-ngomong tentang marketing, promosi, emang udah apa aja yang dilakuin duta? Promosi ke masyarakat, ke halayak umum, apa aja? Promosinya udah sih, beberapa kali itu sempat kemarin ya untuk haflah, terus waktu sosialisasi Sigma itu disuruh ikut, terus ya seperti itu. Dan mungkin ke depan ini ada program tematika, itu mungkin kita juga akan mempromosikan di situ juga, seperti itu. Oke. Untuk duta matematika nih, kalian ini jabatannya dari kapan sampai kapan? Atau ada pergantian lagi? Kita dilantiknya itu kemarin sekitar bulan September ya, bulan September 2020. Nah, nanti kita akan masa jabatannya selama setahun hingga bulan September 2021. Oke, mungkin ini ada nanti ya dari adik-adik matematika atau konsepnya jadi duta itu seperti apa? Atau pemilihan perangkatan atau gimana? Jadi kita dulu gini, pasti tiap angkatan itu punya delegasinya masing-masing. Nah, waktu itu angkatan 2020 ada, angkatan 2019 ada, dan angkatan dari 2018 juga ada. Nah, setelah kita dipilih dari satu angkatan, kita nanti akan diuji lagi sama juri-juri, tanyain soal visi misi dan lain sebagainya. Nah, dari hasil penilaian juri itu baru kita diangkat sebagai duta. Oke. Jadi harus melewati beberapa tahap dulu. Oke. Terus habis itu ngomong lagi tentang duta nih. Duta kan dulu ada tesnya ya, kayak ada gitu-gitu. Itu ada semacam penampilan skill gitu kan. Dulu kalian nampilin apa tuh tentang skill? Kalau dulu sih nggak pakai skill aja. Iya, dulu nggak pakai skill. Cuman kita lebih main ke gimana kita memperkenalkan prodi. Betul. Dan himatika sendiri di masyarakat. Nah, itu lewat Instagram sih.
kita jadi lebih mainnya lebih ke gimana cara kita promosi waktu itu. Iya, pertanyaan-pertanyaannya seperti itulah. Ini kan kalian udah jadi duta selama kurang lebih hampir 1 tahun ya? Oh enggak sih, masih setengah tahun berjalan lebih gitu ya. Masih. Selama kalian jadi duta nih, ada keluh kesah nggak atau kesannya gitu jadi duta yang ternyata jadi duta tuh enak banget gitu? Ada kesah sih apa ya, kalau dari saya sih ya mungkin keluhnya ada, kesannya ada, cuman ya dikeluhkan waktu aja. Dari saya sendiri kalau Kalau keluarnya sih mungkin belum berapa ya, cuman mungkin kadang ada waktu yang beberapa bentrok gitu kan sama kuliah sama hal-hal yang lain, tapi itu nggak menjadi suatu masalah besar. Banyak sukanya sih, kayak waktu itu pernah beberapa kali orang random nge-DM saya kayak, "Mbak, matematika tuh kayak gimana sih?" Nah itu kayak serunya gitu, jadi bisa kayak berhubungan sama orang yang kita tuh sebenarnya nggak kenal, tapi kita bisa menyampaikan informasi yang benar gitu. betul sekali. Oke. Seperti itu. Nyambung nih ke matematika. Nah, kalian ini juga sebagai duta, juga sebagai apa ya, mahasiswa lah. Menurut kalian matematika UINSA itu gimana? Susahkah atau kok kayak gimana gitu? Pertama kali mikir ya kan, waktu mau masuk ini waktu saya SMA nih, jadi kayak agak cerita dikit ya, nggak apa ya. Jadi waktu SMA kayak pikiran saya tuh harus kayak matematika gitu. Nah waktu itu disaranin sama orang tua saya kayak matematika UINSA aja gitu. Nah awalnya takut sih kayak UINSA pasti agamis banget gitu kan, lihat background saya itu yang dari SMA negeri yang agamanya tuh nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu tinggi gitu. Nah pertama tuh takut banget gitu kan, nanti teman-teman gimana ya. Nah waktu masuk sebenarnya nggak serem yang apa saya pikirkan sih. Jadi kayak ya ini matematika ya, dosen-dosennya juga baik, terus habis itu kita tetap mempelajari agama gitu. Nah itu kayak poin plusnya itu. Jadi kayak di kampus itu nggak ada kan kayak mempelajari agama yang sedetail ini, tapi nggak luput dari kematematikaannya itu sendiri. Oke, setuju banget sih. Saya kan juga mahasiswa juga merasakan apa yang dia secara rasakan. Emang matematika itu di sini tuh kayak kita juga belajar matematika, belajar tentang angka, tapi di sisi lain kayak kegiatan umum di UINSA ini kita juga belajar tentang agama. Jadi kayak ada yasin, apa ini namanya, tahlil bareng tentang ketika ada musibah atau Tadarus. itu kita juga apa ya, nggak jauh-jauh dari agama gitu. Matematika dapat juga agama kita dapat. Jadi Exactly. Jadi kayak kita dunianya dapat nih, akhirnya juga dapat. Betul banget. Jadi kalau kalian masuk matematika itu ya nggak selalu ya, siapa tahu ya gara-gara kalian masuk matematika UINSA kalian dipanggil apa itu nanti kalau di akhirat nanti bisa lah, karena masuk surga deh ya, itu kan bisa ya. Oke, lanjut. Kira-kira nih ya, selama kalian di matematika ini benefitnya apa? Kalau dari saya benefit ini banyak sekali ya. Selain apa ya, selain saya bisa mendapatkan apa yang saya cari setelah masuk di sini, dosen-dosennya juga apa ya, aktif gitu loh, aktif sama friendly gitu. Kalau sama mahasiswa saya izin buat kerja dibolehin, saya izin ya, pokoknya intinya saya lebih ke benefitnya bisa dibagi waktunya sampai kerjaan aja sih. Itu aja kalau dari saya benefitnya. Lebih kurangnya yang mata kuliahnya sangat masuk sekali di saya. Kalau dari Yasira ada nggak benefit yang sangat melekat gitu? Apa ya, karena waktu dulu itu kayak pandangannya matematika itu soal angka dan angka gitu. Iya sih. Tapi semenjak masuk matematika itu kayak ya nggak cuma angka aja loh gitu, banyak hal-hal yang lebih seru dari itu gitu. Iya sih, iya. Di matematika ini ada apa aja sih? Di matematika UINSA ini selama kalian di sini tuh kalian udah mempelajari apa aja? Maksudnya kayak mata kuliahnya atau bagaimana yang ternyata ada ini gitu di sini, itu apa menurut kalian? Yang pertama yang saya kaget itu ada pemrograman tuh. Waktu itu saya nggak ada kepikiran sama sekali itu ada mata kuliah pemrograman kan. Nah waktu masuk ternyata wow ada. Berarti kayak kita juga kalau misalnya di masa sekarang tuh kayak teknologi tuh
maju banget kan. Kalau misalnya nggak belajar pemrograman tuh kayak aduh kemana aja sih kamu gitu kan. Nah waktu masuk ke sini tuh kayak oh ternyata ada ya, berarti ini nilai plusnya kita belajar ini juga gitu. Nanti kita bisa kan matematika umum, jadi nanti kedepannya itu kalau yang saya rasa itu kayak kita bisa milih bebas gitu, lebih luas lah gitu. Menurut sudut pandang kalian nih, matematika itu sulit apa enggak? Dari sudut pandang kalian aja sih. Siapa dulu? Boleh sih, terserah. Handle aja ya. Boleh. Matematika sulit, kayak ilmu itu nggak ada yang mudah gitu. Iya sih. Mencari ilmu tuh nggak ada yang mudah, pasti semuanya sulit. Tergantung kitanya aja yang mikir. Kalau misalnya kita mikir sulit ya pasti sulit. Kalau kita mikirnya gampang ya kita akan dipermudahkan gitu. Exactly. Yang penting mah harus terus berusaha sama berdoa. Betul banget. Kalau ada? Ya apa ya, susah iya, mudah juga iya, cuman lebih banyak mudahnya sih kalau saya. Jadi apa ya, dapat dipelajari secara metode saya gitu ya, itu belajar sendiri terus dengan menyisihkan waktu luang kan, karena waktu saya kan tidak ada kan, nggak kayak teman-teman gitu. Jadi ya enaknya matematika itu di situ, mudah dipelajari di mana saja gitu. Cuman lah kalau menyerap ilmunya secara mendalam itu ya, tetap sulit sih itu, nggak denial sih memang ya gitu sih. Oke. Iya. Ini kan kalian juga duta ya, juga punya kesibukan lain, juga jadi mahasiswa matematika. Kira-kira ini kalian bagi waktunya itu gimana? Apa susah? Apa kesulitan atau bagaimana? Atau pernah nggak ada yang tabrakan gitu terus kalian, aduh capek banget sih di matematika, jadi duta gitu-gitu? Ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Mungkin boleh di-sharing buat teman-teman. Sering nggak sih? Kalau tabrak sering, tapi kalau capek mungkin enggak ya, karena ini lihat dulu dari niat kita awal itu seperti apa. Kan kalau misalnya kita Exactly. emang niatnya dari awal baik untuk duta matematika, ya pasti itu akan mudah gitu loh. Yeah. Kesulitan pasti ada nggak sih? Pasti di setiap jalan pasti ada kesulitan. Betul banget. Nah itu bisa ya buat pelajaran dari hasil ataupun Adam. Jadi kayak sesulit apapun, kayak kalian ngikutin apapun ya jangan takut untuk apa ya, nggak bisa bagi waktu, ikut aja nanti dengan berproses tuh kalian pasti bisa lah ya mau Betul. menjadi Betul, berproses betul. menjadi dewasa, bagi waktu mana yang yang penting, mana yang enggak, dijalani aja dulu. Kalau dari Adam tadi bagi waktu tuh Ya bagi waktu ya memang sering tabrakan. Terus ya selain itu ya kembali lagi, meskipun waktunya sering tabrakan ya tetap harus lakukan. Ini kan juga sudah diterima mandatnya sebagai duta ya, jadi harus tetap dikerjakan seperti itu. Oke, banyak banget ya pembicaraan tadi, dari duta, dari menjadi mahasiswa yang bisa membagi waktu, dari mahasiswa yang sangat bisa mengikuti segalanya. Kita bisa belajar dari kedua duta kita ini. Nah, mungkin usaha kalian buat jadi duta ini mungkin bisa di-share ke teman-teman besoknya, supaya mungkin teman-teman yang dengar ini pengen jadi duta juga kayak kalian berdua. Nah, tipsnya itu kira-kira mungkin boleh di-share ke teman-teman. Tipsnya apa ya? Sedikit sih mungkin ya. Tipsnya kalau kalian emang mau belajar dan kayak ini experience yang kapan lagi sih didapetin gitu ya, nggak apa-apa. Tipsnya kayak latihan aja sih. Kayak kan kita bakalan nanti sering bikin kayak video-video untuk promosi. Nah itu latihan aja. Public speaking itu bisa melatih public speaking kalian untuk kedepannya nanti gitu. Jadi ya jangan pede lah, harus pede lah. Oke. Seenggaknya tuh harus pede gitu. Itu aja sih. Berarti kalau mau jadi duta nih, misalnya teman-teman yang pengen jadi duta, yang pertama kalian harus bisa public speaking ya, maksudnya Wah, dilatih banget public speaking. Ah, Kemudian kemauan ya, jadi Iya. kalian harus punya kemauan. Kalau misalnya pengen jadi duta, itu kalian pertama public speaking, kemauan, terus udah ya, itu aja. selebihnya itu skill marketing sih. Oh iya sih. Itu nanti masuk di public speaking juga. Sama percaya diri sih. Iya itu. Oke.
Oke, banyak banget yang pembicaraan kita kali ini sangat sangat menginspirasi, sangat berguna bagi teman-teman yang mendengarkan banget. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya pertemuan kita. Bisa kita lanjut ke podcast selanjutnya. Mungkin ada bintang tamu yang lebih menginspirasi lagi. Dan bagi teman-teman, untuk yang tadi bisa dibuat pelajaran, bisa diambil yang positif-positif. Kalau ada yang jelek-jelek boleh ditinggalkan, yang positif-positif diambil. Mungkin sekian ya dari kita. Boleh salam bersama. Jangan lupa masuk prodi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya ya. Wajib ya, SBM, wajib banget. SNM, SBM, Anda semua harus masuk ya, oke? Oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.